Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Yang sebelumnya kita telah membahas dari perkataan Syekh bin Baz rahimahullah taala dalil-dalil akan ketidakmampuannya, kelemahannya semua sesembahan yang disembah selain Allah. Bahkan semua makhluk itu lemah, butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sesuatu yang lemah, fakir, butuh kepada Allah, tidak berhak diibadahi, tidak berhak disembah. Karena yang berhak satu-satunya adalah yang maha kuat, yang maha sempurna, yang semuanya butuh kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah adalah hak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian perhatikan harakatnya. Wa qala asy-syarihu rahimahullah ta'ala, fakullu hadhil ibadati yajibu ikhlasuha lillahi wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi min sanamin aw syajarin aw hajarin aw qabrin fahuwa musyrikun billahi. Liqaulihi ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa li ghairiha minal ayati sabiqati wa hadha dalilun 'ala ma taqaddama. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fa kullu hadhil ibadati, maka semua ibadah-ibadah ini yang tadi disebutkan di paragraf sebelumnya yang paling atas dan selainnya, yaitu hanya sebagai contoh, dan tentu contoh tidak memberikan pembatasan. Bukan berarti ketika diberikan contoh 3 dan jenisnya cuma 3, tidak. Itu hanya sebagai contoh. Jadi semua ibadah wajib mengikhlaskannya kepada Allah. Kita sudah tahu tadi di awal, kenapa harus diikhlaskan, dimurnikan hanya untuk Allah? Karena hanya Allah lah satu-satu yang berhak diibadahi. Yang lainnya nggak berhak. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur semuanya sendirian. Adapun selain Allah penuh dengan kelemahan, kecacatan, dan semua selain Allah butuh kepada Allah. Maka sesuatu yang lemah masih butuh kepada Allah, maka dia tidak berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu apa konsekuensinya? Yang melanggar hal tersebut, dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah, gak main-main konsekuensinya. Karena ini bentuk kedurhakaan yang sangat besar, kezaliman yang paling besar, melebihi membunuh, merampok, berzina. Tapi banyak dari kita yang belum mengetahuinya sehingga meremehkannya. Masih menganggap lebih besar berzina, masih menganggap yang lebih besar membunuh, padahal ini adalah yang lebih besar, bahkan paling besar. Apa kata Syekh bin Baz? Wa man sarafa minha syai'an li ghairillahi, maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah syai'an kepada sesuatu selain Allah,
Dia palingkan ibadah kepada sesuatu apapun itu, siapapun itu selain Allah. Min sanamin, ya, berupa patung mungkin. Dia persembahkan ibadah kepada selain Allah. Dia palingkan ibadah kepada selain Allah. Patung mungkin, pohon, batu, kuburan. Maka dia musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan ini banyak yang terjadi. Coba antum perhatikan, banyak gak orang yang dia beribadah kepada patung? Banyak. Dari orang Islam sendiri banyak. Ada sebuah musola di Jakarta, ana jumpai, kecil. Biasa ada orang sholat di situ beberapa. Tapi musolanya dihadap, di arah ke kiblatnya dia pasang foto-foto Habib, dia pasang foto-foto wali. Apa maksud? Kalau bukan untuk dia beribadah, menyembah, minimal bertawassul, dan itu adalah kesyirikan. Beribadah menyembah kepada orang tersebut yang ada di foto, atau minimal tawassul, dan itu adalah kesyirikan. Pohon banyak gak pohon? Pohon keramat. Ada yang batu keramat. Sampai batu katanya dikelilingin bagaimana Ka'bah. Kuburan lebih banyak lagi. Maka dia musyrik kepada Allah. Dan kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya konsekuensi dari dosa syirik. Amalannya hancur semuanya. Kemudian kekal dalam api neraka. Kalau dia mati di atas kesyirikan, belum bertaubat semasa hidupnya, tidak akan diampuni dosanya. Orang dia berzina, muslim masih dia. Ada kemungkinan nanti di akhirat, walaupun dia belum bertaubat, ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Allah ampuni berarti langsung masuk surga. Kalau tidak Allah ampuni, masuk ke neraka, kemudian nanti tempat terakhirnya juga tetap surga. Membunuh muslim dia. Mau membunuh 1000 orang, berzina, hari-harinya mungkin dia dalam sehari 100 wanita. Masih muslim. Namun orang yang melakukan kesyirikan walau 1 menit, musyrik dia. Kafir. Kalau dia meninggal, belum bertaubat, kekal dalam api neraka. Itu yang harus kita pahami. Dan kita fahamkan orang lain, keluarga kita, sanak kerabat kita, bahwa dosa syirik ini dosa yang paling besar loh. Hati-hati, kita harus pasang tembok, pasang batasan-batasan agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Kadang kita lebih, karena nggak tahu dosa syirik itu paling besar, sehingga kita lebih takut kepada dosa zina, dosa membunuh. Kalau anaknya keluar malam, perempuan, ngapain keluar malam, perempuan nggak boleh lah. Nah, dihalangin dari perantara-perantara yang mengantarkan kepada zina, karena dia tahu dosa zina itu bahaya ini dan itu. Tapi dia untuk melakukan kesyirikan, mungkin anaknya diajak ke sini dan ke situ, diajak ke kuburan untuk mengunjungi kuburan ini, atau ternyata di desanya ada dia rutinitas bersih desa misalnya. Mungkin di kota jarang, di desa banyak bersih desa ya Afif ya. Dia pergi ke kuburan, atau dia pergi ke pohon keramat. Kalau ada nikahan harus ada ritual tertentu pada pohon keramat. Kalau enggak, nanti banyak bencana. Lihat tuh. Dan dia tidak merasa berhati-hati dari hal itu. Biasa saja. Karena enggak tahu, enggak berilmu bahwa itu adalah dosa yang paling besar. Oleh karena itu ketahui. Perlu kita ketahui dosa syirik, dosa yang paling besar. Dan kita pahamkan orang lain. Siapa yang mengatakan paling besar? Allah yang mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Dan Allah Ta'ala mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa, beribadah bersama Allah kepada Tuhan yang lain.
bersama Allah. Dia beribadah juga kepada Allah. Di lain sisi juga dia beribadah kepada Tuhan yang lain. La burhana lahu bihi. Pasti. Nggak ada bukti baginya dengan hal itu. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Kemudian apa saksi pembahasannya? Allah namai mereka apa? Allah hukumi mereka apa? Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tuh, orang-orang kafir tadi yang berdoa kepada selain Allah. Allah katakan orang-orang kafir tidak akan beruntung. Allah yang mengatakan. Bukan ana, bukan antum, bukan kita, Allah. Wa li ghairiha minal ayatis sabiqati, dan ayat yang selainnya dari ayat-ayat yang telah lalu. Wa hadza dalilun ala ma taqaddam, dan ini adalah dalil atas apa yang telah lalu. Yaitu Allah namakan perbuatan beribadah kepada selain Allah adalah perbuatan kufur, kesyirikan. Kemudian wafil hadis, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz yang lain, ad-du'a'u huwal ibadah, huwal ibadatu, ya, huwal ibadatu di situ, bukan ti. Doa dia adalah ibadah. Hadis-hadis yang semisal ini, doa dia adalah ibadah, ini menunjukkan keagungan doa. Seakan-akan ibadah itu cuma doa. Dan banyak hadis-hadis yang seperti ini. Maka doa adalah ibadah, bahkan inti dari ibadah. Bahkan dari semua ibadah mengandung doa. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni. Berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Dan pasti Allah menginginkan yang terbaik untuk hambanya. Tidak mungkin menginginkan yang buruk. Karena Allah itu baik. Inna Allah Ta'ala tayyib. La yaqbalu illa tayyib. Kalau seandainya bertawassul itu baik, bertawassul itu lebih ampuh, pasti sudah diperintahkan oleh Allah. Karena Allah maha sayang, maha rahmat, maha pengasih kepada hamba yang melebihi orang tua kepada anaknya, melebihi guru kepada muridnya. Namun di sini Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Kalau seandainya tawassul lebih baik, lebih ampuh, pasti diperintahkan berdoalah kepada orang-orang soleh, berdoalah kepada Nabi, kemudian diantarkan doa tersebut kepadaku. Tapi tidak, ud'uni, berdoa kepadaku langsung. Karena aku nggak ridho kalau misalnya ada seorang yang berdoa kepada selain aku gitu, selain Allah. Karena dia nggak berhak mendapatkan peribadatan, doa ibadah, dan dipersembahkan kepada selain Allah, walaupun tujuannya juga Allah. Tapi ada persembahan itu kepada selain Allah dan Allah tidak ridho. Astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengijabah doa kalian. Kemudian apa? Allah namakan doa adalah ibadah juga. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu doa. Doaku. Dan Allah namakan doa adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina. Lihat apa kata Syekh bin Baz, fasammad du'a ibadatan. Allah menamakan doa adalah ibadah. Fi qawlihi, pada firman-Nya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, yakni an du'ai. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu doa kepadaku, Allah namakan doa adalah ibadah. Jadi nggak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Sebagian orang mengira ibadah yaitu sujud, yaitu sholat. Adapun doa ya kurang dia menganggapnya sebagai ibadah. Sehingga kalau dia berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah,
biasa saja karena dia pikir bukan ibadah. Ibadah ya kalau sholat, ibadah ya kalau puasa. Jadi dia bergampangan untuk meminta, memohon kepada selain Allah. Banyak di YouTube. Nanti setelah ini coba Anda lihatkan videonya. Ibu-ibu membawa anaknya ke kuburan, katanya sih orang soleh. Minta biar anaknya nanti diberikan kecerdasan, kepintaran, dapat nilai bagus. Minta kepada kuburan. Itu udah kesyirikan besar, bukan lagi tawassul di situ. Ingatkan ya, nanti insya Allah. Ya, kemudian di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, fad-du'a'u huwa ay yatadarra'a. Di sini ayyadarra'a, 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 dorro'a, tapi di sini kok tasdidnya di dot, salah cetak ini. Apa yang benar? Ayudorri'a, ayudorri'a, yudorri'a, dorro'a, yudorri'u, ayudorri'a. Dotnya enggak tasdid ya, tasdidnya di ro. Ayudorri'a. Tapi biasanya ya tadorra'a. Khair insyaallah. Huwa ayyudarri'a ilallahi yad'uuhu wa yas'aluhu najata wa yas'aluhu rizqa. Perhatikan harakatnya biar nanti tinggal fokus ke pemahaman. Kullu hadza ibadatun. Fa idza sarafaha lis-sanami aw lisyajari aw lil-hajari aw limayyitin sara musyrikan billah. Pahami ini, jangan sampai lupa. Ingat terus sampai mengakar. Lihat, diulang-ulang terus karena saking pentingnya. Fayajibul hadzaru minasyirki kullihi daqiqihi wa jalilihi wa an takuna al-ibadatu lillahi wahdahu. Lakinna du'a al-hayy al-hadiri al-qadiri wal istighatsati bihi fi syai'il maqduri alaihi la ba'sa bihi wa la yu'tabaru dakhilan fi syirki. Apa di sini kata Syekh bin Baz? Walaupun nanti hal seperti itu juga ada di babnya ya. Di bab istighatsah, isti'anah. Tapi disinggung sedikit di sini agar seorang tidak salah paham. Karena kebanyakan orang cepat sekali mudah dalam menilai. Oh, kita nggak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah ya. Ya udahlah, kalian nggak usah minta pertolongan kepadaku. Oh, minta tolongin Ustaz minta tolongin saya ambilin gelas. Oh, Ustaz syirik nih, minta pertolongan kepada selain Allah. Kan gitu kadang orang kan cepat sekali dia dalam menghukumi. Oleh karena itu diingatkan di awal ini, walaupun nanti ada pembahasannya. Doa huwa ayyudarri'a ilallah, yaitu merendahkan diri kepada Allah. Yad'uhu, seseorang berdoa kepadanya, yaitu kepada Allah. Wa yas'aluhun najata, seseorang meminta kepadanya keselamatan. Itu doa. Wa yas'aluhur rizqa, dan meminta kepadanya rezeki dan lain sebagainya. Kullu hada ibadatun, semua ini adalah ibadah. Ya, jadi doa ibadah, pahami itu, doa ibadah. Maka apa konsekuensinya? Fa idza sarafaha lis-sanami, maka apabila seseorang memalingkan ibadah kepada patung, atau kepada pohon, atau kepada batu, atau kepada mayit, sara musyrikan billah, maka dia menjadi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka apa kata Syekh? Fayajibul hadzaru minasyirki kullihi
maka wajib berhati-hati dari kesyirikan semuanya. Daqiqihi wa jalilihi, yang tipis maupun yang jelas, jalil nampak. Yang tipis, samar-samar, maupun yang jalil, yang nampak. Wa antakuna al-ibadatu lillahi wahdahu, dan menjadilah ibadah hanyalah milik Allah semata. Akan tetapi, lihat, meminta doa al-hayyil hadiril qadiri. Meminta di sini maksudnya ya, doa meminta di sini maksudnya. Meminta kepada orang yang hidup dan dia hadir dan dia mampu. Mampu dia. Tolong ambilin minum. Tolong bantuin anak, misalnya keluarin motor, dorongin motor. Wal isti'anata bihi, dan meminta pertolongan dengannya. Fi syai'il maqduri alaihi, pada sesuatu yang dimampui atas. La ba'sa bihi, ini enggak mengapa. Tidak mengapa dengannya. Dibolehkan hal itu. Wala yu'tabaru dakhilan fi syirki, dan tidak dianggap termasuk dalam kesyirikan. Falau qulta li akhika al-hadiri, ya Abdullah, a'inni ala qat'i hadhihi syajarati, atau ala hafri hadhihi al-bi'ri, fala ba'sa bidzalik, kama qala subhanahu fi qissati Musa, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Al-ayata. Istighathatul Israiliyyi 'ala al-Qibtiyyi li'anna Musa qadirun 'ala ighathatihi yatakallamu wa yasma'u. Lihat. Falau qulta li akhika al-hadiri, kalaulah engkau mengatakan, apabila engkau mengatakan kepada saudaramu yang hadir, karena kalau nggak hadir nanti beda lagi, bisa jatuh dalam kesyirikan. Misal Yusuf di Jakarta, Ana bilang, Yusuf nggak ada nih, dia di Jakarta. Ana bilang, Yusuf tolong tutup pintu. Gimana? Kalau ada mampu nggak? Mampu, tapi kan nggak hadir. Maka seseorang tidak akan mengatakan itu kecuali dia meyakini bahwa Yusuf memiliki naudzubillah min dzalik, ilmu sakti gitu kan. Maka harus ada hadir di sini. Ya tapi kalau nggak hadir dan dia mampu nggak apa-apa. Misalnya Yusuf lagi, atau ada santri di rumah Ana lagi ngaji murojaah, Ana telepon, Assalamualaikum, tolong tutup pintu rumah Ana ya. Bisa kan? Bisa. Karena dia di situ dan dia walaupun nggak ada di depan Ana dan dia mampu. Ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Misalnya dia bilang, ya Abdullah, atau di sini dia bilang, ya Awang, gitu kan. Ya Adrian, a'inni ala qat'i hadhihi syajarati, a'inni, tolonglah aku. Ala qat'i, untuk memotong, ya atas memotong, ya untuk memotong aja lah. Untuk memotong pohon ini. Nah, bisa gak antum? Bisa, mampu. Dan antum hadir pada saat itu. Beda lagi kalau tadi kejadiannya, dia nggak hadir tapi tiba-tiba minta tolong. Ya pasti itu dia meyakini kalau fulan memiliki ilmu sakti. Maka harus hadir di situ. Aw ala hafri hadhil bi'ri, atau atas menggali sumur ini. Maka nggak mengapa hal itu. Fala ba'sa bidzalik. Dalilnya apa? Kama qala subhanahu fi qissati Musa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fastaghathahu. Maka dia meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Siapa dia?
alladzi min syi'atihi, yaitu dari golongan Nabi Musa. Maksudnya apa? Orang Bani Israil. Untuk apa? Alalladzi min aduhi, ya, atas orang yang menjadi musuhnya. Maka di situ Bani Israil meminta pertolongan kepada Nabi Musa atas musuhnya. Dan Nabi Musa mampu untuk menolongnya, maka tidak mengapa. Lihat al-ayata, yaitu akmilil ayata au iqra'il ayata maf'ul bi li fi'lin mahdhuf. Istighatsatul Israiliyyi 'alal Qibtiyyi, meminta pertolongannya Israel atas Qibti, yaitu musuhnya. Li'anna Musa qadirun, jadi minta pertolongan kepada Nabi Musa untuk melawan musuhnya, nggak mengapa. Dan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran, kalau mampu tidak mengapa, dan Nabi Musa mampu untuk menolongnya. Yatakallamu wa yasma', berbicara dan mendengar. Amma idza i'tamada 'ala al-makhluqi la yaqdiru 'alaihi illa Allah, hadiran aw ghaiban aw mayitan, wa i'taqada annahu yanfa'u man da'ahu di situ. Bukan min du'aihi karena enggak ada hamzanya ya. Yanfa'u man da'ahu, memberikan manfaat kepada orang yang berdoa kepadanya, gitu. Aw yadurru la bil asbabil hissiyati, hal itu minasyirki billah. Kama qala ta'ala anhum annahum qalu haula'i syufa'auna 'indallah fayadhunnuna annahum yastati'una bi'ibadatihim iyyahum ayyashfa'u lahum 'indallahi fi husuli matalibihim au annahum. Kecepatan enggak? Umar, kecepatan enggak? Enggak. Au annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Lihat, lalu apa kata Syekh? Jangan berhenti tadi di situ. Amma idza i'tamada 'alal makhluk. Adapun idza i'tamada, apabila seseorang bersandar kepada makhluk. Fima, pada hal-hal yang, pada apa-apa yang, pada sesuatu yang, terserah mau antum terjemahin gimana tuh. Pada hal yang, apa-apa yang, sesuatu yang. Pada hal-hal yang tidak dimampui atasnya kecuali Allah. Dia bersandar kepada makhluk padahal nggak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Misalnya dia minta rezeki, minta diberikan anak, minta diberikan keselamatan, minta agar dimasukkan ke dalam surga. Hadiran, baik orang itu hadir ataupun gaib, nggak hadir, atau dia mayit. Wa'taqada annahu yanfa'u man da'ahu, dan dia meyakini bahwasannya dia dapat memberikan manfaat orang yang berdoa kepadanya. Yanfa'u man da'ahu aw yadurru, atau memberikan mudarat ya kepada orang yang berdoa kepadanya. La bil asbabil hissiyah, tidak dengan sebab-sebab hissiyah. Enggak ada sebab yang jelas di situ. Orang udah mati ngasih pertolongan gimana? Enggak ada sebab yang dapat ditangkap panca indera. Enggak ada sebab yang dapat dimasuk dalam akal. Paham ya? Dia minta doa misalnya kepada orang yang dia anggap pintar, paranormal misalnya, tolong berikan saya rezeki. Bagaimana dia berikan rezeki? Mungkin orang tuanya atau anaknya atau mungkin keluarganya saja kadang nggak dikasih uang atau kadang uangnya kurang. Oleh karena itu dia bekerja kan, buat cari uang. Maka hal itu minasyirki billah, termasuk kesyirikan kepada Allah. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka orang-orang yang melakukan ini nih. Annahum qalu, bahwasanya mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini ya kita beribadah kepada mereka, kepada wali, kepada orang soleh, kepada Lat, Uzza, Manah, yang itu adalah patung orang-orang soleh dengan anggapan nih orang soleh.
Kita beribadah, memohon, berdoa, menyembelih, mengharap agar itu nanti disampaikan kepada Allah. Agar itu nanti mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar mereka nanti ini orang-orang soleh memberikan syafaat kita di sisi Allah. Ya. Mereka katakan, Allah abadikan dalam firman-Nya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para pemberi syafaat kita di sisi Allah. Ya, mereka mengira ketika mereka beribadah kepada orang-orang soleh sudah mati. Beribadah, memohon, mengharap, menyembelih dan lain sebagainya dari jenis ibadah kepada orang soleh, hal itu nanti membuat orang-orang soleh tersebut memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Ini adalah kesyirikan. Tawassul namanya, nanti dipelajari dalam Qaulul Arba. Itu tawassul syirik. Fayadhunnuna, mereka mengira annahum yastati'un, bahwasannya mereka mampu. Anda terjemahkan biar nggak bingung ya, karena ini sama-sama mereka. Tapi ada mereka yang orang-orang musyrik, ada mereka yang orang soleh yang disembah. Fayadhunnun, orang-orang musyrik mengira annahum, bahwasanya orang-orang soleh tersebut yastati'un, orang-orang soleh tersebut mampu biibadatihim iyahum, dengan peribadatannya orang-orang musyrik, dengan peribadatannya orang-orang musyrik kepada mereka orang-orang soleh. Lihat kan, him-him juga semua itu. Biibadatihim, dengan peribadatannya mereka orang-orang musyrik kepada mereka orang-orang soleh, ayashfa'u lahum indallah, orang-orang soleh tersebut dapat memberikan syafaat mereka orang-orang musyrik di sisi Allah. Coba ulangi lagi, perhatikan. Antum tulis aja dulu, nanti antum baca-baca paham. Domir-domirnya itu kembali kemana? Fayadhunnun, siapa yang mengira? Orang-orang musyrik. Annahum, bahwasanya mereka siapa itu? Orang-orang soleh yang disembah ya. Yastati'un, mampu, siapa yang mampu? Orang-orang soleh. Aduh. Halo, assalamualaikum Mbak. Iya, itu ada santri di situ. Ada, iya, ada santri di situ, bisa ditanyakan, iya, iya yang sebelah truk, iya. Ya, assalamualaikum. Oke, lanjut. Bismillah. Yastati'un, siapa yang mampu tadi? Orang-orang soleh ya, yang disembah tuh. Biibadatihim, dengan peribadatannya mereka. Siapa yang mereka? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik beribadah. Iyahum, kepada mereka. Siapa merekanya itu? Orang soleh. Ya, jadi mereka menganggap kalau orang-orang musyrik beribadah kepada orang-orang soleh, nanti orang soleh tersebut dapat memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Ayashfa'u, orang-orang soleh dapat memberikan syafaat lahum, kepada mereka orang-orang musyrik di sisi Allah. Nah, ini pentingnya antum melatih diri, mengetahui ini domir kembali kemana. Nah, kalau nggak tahu hum-hum semua, ini apa ini hum-hum semua? Karena di situ ada dua, ya bukan satu orang aja, atau bukan satu golongan. Fi husuli matalibihim, dalam menghasilkan tujuan-tujuan mereka. Apa yang mereka minta ya, matalib, apa yang mereka minta ya, tujuan. Aw annahum yuqarribunahum ilallahi zulfa, atau bahwasanya mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bentar. Tanggung ya, dikit lagi kita selesaikan. Aduh, telepon lagi. Oke, kama qala subhanahu wa ta'ala anhum fil ayatil ukhra, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka dalam ayat yang lain. Tujuannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa,
tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa kata Syekh? Wa hadza min jahlihim wa dhalalihim bisyafi'i wal masyfu'i ilaihi. Ini termasuk karena kebodohan mereka dan kesesatan mereka terhadap orang yang memberikan syafaat. Siapa? Dan yang diberikan syafaat juga siapa nggak tahu. Akhirnya apa? Melakukan dengan serampangan tanpa dilandaskan dengan ilmu. Tujuannya bagus, namun karena serampangan, kebodohan, kesesatan, tidak dilandaskan dengan ilmu, malah jatuh dalam kesyirikan. Halo, assalamualaikum. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahu syafa'atu jami'an. Ya, tukang servis kulkas. Udah di rumana. Mau nyervis kulkas. Wallahu subhanahu wa ta'ala lahu syafa'atu jami'an. Ya, nanti ini dibahas ya. Di kitab setelah ini insyaallah ta'ala. Dalam kitab Qadul Arba. Wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha'u. Fala ya'zanu bisyafa'ati illa fi man yardallahu amalahu. Siapa itu yang narik nafas? Umar. Wah, Umar ini muskira. Sebentar dong Umar. Wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi. Kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Wa qala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada. Ini dia menjelaskan dua syarat syafaat sebenarnya. Jadi syafaat itu ada yang benar, hak, diterima, dan ada syafaat yang keliru, batil, sesat, bahkan jatuh dalam kesyirikan. Yang diterima, yang benar, yang hak, itu adalah yang memenuhi dua syarat. Pada paragraf yang tadi baru kita baca ada dua syarat tersebut. Dan ada dalilnya juga, itu dua dalil. Yang batil ada yang tidak memenuhi syaratnya. Lihat di sini. Wallahu subhanahu lahu syafa'atu jami'an. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah yang memiliki syafaat semuanya. Bisa katakan, kita katakan di sini tiga syarat. Ini syarat yang pertama. Allah yang memiliki syafaat semuanya. Berarti memintanya kepada siapa? Allah. Coba bedakan dua lafaz ini. Yang tersebar di masyarakat, bagaimana cara berdoanya? Wahai Nabi, berikanlah syafaat kepada kita. Benar bukan? Benar bukan? Itu kesyirikan. Karena dia pada saat itu meminta kepada selain Allah. Sedangkan syafaat milik siapa? Allah. Lalu bagaimana doanya? Doanya minta kepada Allah. Yaitu, ya Allah, berikanlah hambamu ini syafaat nabimu. Itu yang benar. Mintanya kepada Allah. Karena lahu syafa'atu jami'an. Allah yang memiliki syafaat semuanya. Ya Allah, berikanlah hambamu ini syafaat nabimu. Mintanya kepada Allah. Minta syafaat nabi, tapi mintanya kepada Allah. Wa huwa alladhi yatasarrafu fi ibadihi kaifa yasha'u. Dan dia adalah yang mengatur pada hamba-hambanya bagaimanapun yang Allah kehendaki. Yasha, yang Allah kehendaki. Fala ya'zanu bisyafa'ati illa fi man yardallahu amalahu. Maka Allah tidak mengizinkan syafaat kecuali pada orang yang Allah ridhoi amalannya. Ini syarat yang kedua. Yang diberikan syafaat, ya kita ini yang ingin mengharapkan syafaat, itu harus diridhoi oleh Allah amalannya. Berarti apa? Harus termasuk dari orang yang bertauhid. Kalau melakukan kesyirikan, maka amalannya tidak diridhoi.
Dan apabila amalannya tidak diridhoi, maka tidak memenuhi syarat syafaat dan tidak akan mendapatkan syafaat. Paham ya? Itu syarat yang kedua. Kita harus menjadi orang-orang yang diridhoi amalannya, yaitu termasuk orang yang bertauhid, jangan melakukan kesyirikan. Syarat yang ketiga, wala yashfa'u ahadun indahu illa ba'da idnihi. Ini termasuk dari syarat yang pertama. Wala yashfa'u ahad. Seseorang tidak akan mampu memberikan syafaat. Nabi Muhammad, malaikat, orang-orang soleh, gak bisa memberikan syafaat. Indahu di sisi Allah illa ba'da idnihi, kecuali setelah izin Allah. Karena harus dengan izin Allah. Mintai kepada siapa? Mintai kepada siapa? Allah. Kita minta syafaat itu kepada Allah. Anda tahu kisah tentang nanti di padang mahsyar yang semua manusia pergi kepada Nabi Adam meminta syafaat, ya bisa. Pernah dengar? Nah, itu panjang sebenarnya, nanti kita pelajari juga. Kemudian akhirlah sampai kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pergi di sisi arsy Allah dan langsung apa? Sujud dengan sujud yang lama. Minta izin di situ. Kemudian sampai datang izin Allah, irfa rasak wa qul tusma washfa'tu syafa', baru Nabi Muhammad dapat memberikan syafaat. Dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala, kama qala Ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Siapa yang memberikan syafaat di sisinya, baik itu Nabi Muhammad, baik itu orang soleh, baik itu wali, kalau memang benaran wali, kecuali dengan izin Allah. Karena nanti banyak yang dapat memberikan syafaat, tapi harus dengan izin Allah. Minta kepada Allah. Kemudian dalil selanjutnya, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Maka harus termasuk orang yang bertauhid. Lihat dikit lagi. Fasyafa'atu la takunu illa bi'idnihi li syafi'i wa ridahu 'anil masyfu'i fihi wa huwa subhanahu la yarda bisyafa'ati illa li ahli tauhid. Kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma sa'alahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qailan, man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Akhrajal Bukhari. Dikit lagi, wala takunu syafa'atu illa liman radiya qawlahu wa amalahu min ahli tauhid wal imani. Kemudian apa? Fasyafa'atu, syafaat la takunu, tidak akan terjadi kecuali dengan izinnya, yaitu izin Allah terhadap orang yang memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat tadi itu, orang soleh bisa memberikan syafaat, teman soleh bisa memberikan syafaat, malaikat bisa memberikan syafaat, nabi bisa memberikan syafaat, tapi harus dengan izin Allah. Maka minta kepada Allah. Juga syarat yang selanjutnya, waridahu 'anil masyu'i fihi, dan ridhonya Allah kepada orang yang diberikan syafaat. Ridhonya Allah dari orang yang diberikan syafaat, yaitu kita semua yang mengharapkan syafaat harus termasuk orang yang Allah ridhoi, yaitu jadilah orang yang bertauhid. Nanti juga di bawah dijelaskan lagi itu. Wa huwa subhanahu la yarda bisyafaati, dan Allah tidak ridho dengan syafaat kecuali kepada orang yang bertauhid tuh. Sebagaimana yang telah benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma sa'alahu Abu Hurairah, ketika beliau ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qailan, yang mengatakan, man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah? Siapa orang yang paling bahagia? As'adun nas, orang yang atau manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Berarti apa? Orang yang bertauhid. Itu orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi. Sebagaimana dikeluarkan dalam Imam Bukhari dalam sahihnya, oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wala takunu syafa'atu, dan tidak terjadi syafaat illa liman radiya qawlahu, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi ucapannya. Kepada orang yang Allah ridhoi ucapannya dan amalannya, yaitu siapa yang diridhoi? Min ahli tauhid, dari termasuk orang yang bertauhid dan iman. Alhamdulillah,
Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.